Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan berita tren. Hari ini kita akan membahas terkait banjir yang ada di Kabupaten Magetan. Akhir-akhir ini di Kabupaten Magetan, pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi banjir-banjir tersebut. Salah satu contoh banjir yang ada di Samsat, menurut pembicaraan Kepala Dinas PUPR sudah berkurang sekitar 80%. Namun setelah Samsat itu berkurang banjirnya, terjadi di Jalan Diponegoro. Oke, Pak Rudi, menurut Anda sebagai aktivis yang selalu menyikapi pemerintahan, terjadinya banjir di Magetan itu bagaimana, Pak Rudi? Ya, terima kasih waktunya dari berita tren. Sebenarnya kalau kita berbicara banjir di Kabupaten Magetan ini bukan sesuatu hal yang aneh. Kita punya area peresapan di hutan Gunung Lawu itu mempunyai kemampuan resapan yang luar biasa. Tapi kalau seandainya terjadi banjir, berarti fungsi resapannya menjadi berkurang atau bahkan hilang. Nah, ini bisa jadi karena dampak adanya alih fungsi sebagian hutan cisarangan yang notabene untuk pariwisata, yang notabene untuk sesuatu yang menurut program pemerintah menjadikan lebih baik. Tetapi ada dampak, yaitu menjadikan hutan yang mestinya mempunyai fungsi meresapkan air menjadi tidak berfungsi. Nah, ini bisa kontraproduktif. Artinya kita mau mencoba membangkitkan pariwisata, tetapi tidak berfungsi, ada yang dikorbankan. Nah, ini sesuatu yang harus dikaji ulang atau dievaluasi bersama, sehingga program yang mestinya untuk meningkatkan pariwisata yang akhirnya PAD meningkat, tetapi tidak ada korban akibat dari alih fungsi hutan, yaitu banjir. Artinya imbang, pembangunan bagus, menjaga lingkungan tetap jalan terus. Nah, itu sebuah konsep yang mestinya dijadikan oleh Pemkab Magetan berkelanjutan. Boleh membangun, tetapi jagalah lingkungan. Itu prinsipnya. Nah, tapi kan pemerintah juga berupaya dengan keras, Pak. Iya. Dia berupaya bagaimana di Magetan itu tidak terjadi banjir. Iya. Ya, salah satu contoh yang ada di di Samsat. Nah, di Samsat itu dengan salah satu resepnya dokter PUPR berupaya dengan obat generik itu atau dengan biaya sedikit 80% tidak terjadi banjir, Pak, sekarang, Pak. Nah, maksud Pak Rudi, bagaimana cara menyikapi hal itu yang supaya selesai di Samsat, namun terjadi lagi ada yang di Jalan Diponegoro, itu gimana, Pak Rudi? Itu menurut pengamatan saya, ini kita masuk dalam wilayah drainase. Drainase itu secara kasar definisinya adalah suatu sistem untuk pengatusan air, untuk pengalihan air, drainase. Nah, ketika banjir yang sebelumnya tidak bisa diperkirakan atau memang tidak diperkirakan, kesiapannya adalah membangun drainase yang mumpuni, yang memadai, sesuai dengan RTLH atau apa itu namanya, tata ruang kelola RT/RW. Nah, kalau sampai terjadi banjir, berarti drainasenya tidak dikelola dengan baik atau mungkin tidak memadai. Faktanya, kalau drainase itu bagus, air itu akan tetap mengalir pada tempatnya, yaitu sungai. Nah, sekarang terjadi banjir itu berarti kan sungai meluap ke jalanan, seperti yang terjadi di Jalan Diponegoro. Bahwa kalau kita tahu ya, drainase itu adalah kebutuhan dasar pokok masyarakat di saat musim hujan. Kebutuhan pokok.
Nah kalau sampai terjadi banjir, yang pertama bahwa sebenarnya pemerintah tidak masuk akal kalau banjir. Jadi masalah hutan yang alih fungsi, yang berubah fungsi untuk kegiatan katanya pariwisata. Yang kedua, drainasenya tidak dikelola dengan baik. Nah, kita bisa melihat kajian dari rencana tata ruang kelola wilayah, apa itu namanya, saya nggak ngerti, RTLH apa itu tidak optimal, sehingga masyarakat yang menjadi terganggu adanya banjir itu menjadi dirugikan. Nah, kita mencoba bertanya kepada pemerintah, bagaimana program dari pemerintah terkait mengatasi banjir ini dengan segala kekuatan. Pemerintah itu ya dibekali dengan uang, fasilitas, katanya kunker itu, DL itu. Nah, itu kan tujuannya untuk mentransfer teknologi dari daerah yang dikunjungi untuk dipakai di Magetan agar tidak terjadi masalah serupa. Tetapi mengapa sampai saat ini kok terjadi banjir? Nah, ini bukan masalah sepele, Pak Lili. Ini masalah yang serius. Masalah yang serius. Kalau ini dibiarkan, artinya kita juga membiarkan terjadinya kerusakan hutan yang harusnya menjadi benteng pertahanan untuk serapan air menjadi hilang. Kita nggak boleh membiarkan ini. Program Pak Bupati melalui usulan dari PUPR harusnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan uang, dengan kekuatan SDM, mereka digaji, mereka DL, mereka ini harusnya ada sebuah solusi. Tapi gini Pak Rudi, sebelum membangun contohnya di Jalan Diponegoro itu kan tempat penjualan khas Magetan. Ya. Sebelum itu dibagus kayak sekarang, itu sebenarnya drainase sudah ada Pak Rudi. Iya. Sudah ada, drainase itu sudah ada. Namun yang biasanya untuk taman sekarang kan diplaster. Iya. Nah mungkin resapan itu nggak mungkin nggak bisa langsung teresap. Iya. Nah kemudian gini Pak Rudi, itu sudah dibangun. Mungkin juga selama ini kan terjadi banjir, kemarin kita belum tahu apa yang terjadi. Mungkin tersumbatkah atau gimana di drainase yang ada. Karena apa? Masyarakat sendiri kadangkala membuang sampah itu sembarangan. Nah, atau dari sawah-sawah itu bahwa mereka para Pak Tani itu membuang kayak potongan kayu dan lain-lain. Akhirnya yang seharusnya lancar sesuai dengan programnya mereka. Namun terjadi sampah-sampah atau potongan-potongan kayu. Nah, itu yang mengakibat tersumbatnya drainase yang ada. Karena apa? Mereka membuat drainase yang ada itu sudah sesuai dengan program menurut hitungannya mereka. Iya. Nah, itu gimana sarannya Pak Rudi terhadap masyarakat sendiri atau para petani yang dekat-dekat kali-kali itu atau yang tempat drainase yang ada? Salah satu contoh mungkin Kali Apur. Nah, mungkin fungsi Kali Apur sekarang sudah nggak ada. Nah, itu gimana Pak? Ya kalau kita berbicara banjir itu kan akibat. Kita berbicara akibat, ada penyebabnya. Nah kalau kita berbicara masalah tersumbatnya gorong-gorong aliran akibat dari mungkin masyarakat yang kurang sadar atau bagaimana, itu terlalu sepele Pak Lili. Pemerintah janganlah mencari kapasitas. Nah dalam hal ini jelas masyarakat yang dikapasitaskan akibat banjir itu. Nah program pemerintah itu dari awal kan ada persiapan musim hujan nih ceritanya. Sebelum musim hujan apa yang harus saya kerjakan untuk mengantisipasi adanya banjir. Beri dong penyadaran kepada masyarakat. Kalau mengatasi banjir pemerintah itu sendiri, bekerja sendiri mengatasi banjir, itu pemerintah nggak mungkin berhasil. Pemerintah terlalu sombong kalau mengatakan bisa mengatasi banjir tanpa peran serta masyarakat. Nah, dalam hal ini berilah wawasan kepada masyarakat tentang cinta lingkungan. Dan saya pikir itu belum pernah dilaksanakan. Ajak komunitas lingkungan hidup, ajak komunitas ini, ayo saling menjaga Magetan kita punya sendiri, kita cintai, ayo kita bersama-sama membangun. Oh ini ada musim hujan, sebentar lagi musim hujan.
Antisipasi apa yang harus kita lakukan? Ajak rangkul semua ormas, LSM, komunitas. Karena Magetan ini bersama, ayo kita selesaikan masalah bersama. Nah, kalau masalah gorong-gorong tersumbat, itu mencari solusi. Nah, masyarakat mau disalahkan, nggak bisa. Masyarakat sudah bayar pajak. Artinya apa? Dengan segala ilmu dan fasilitasnya, bidang pengelolaan sampah tentu mempunyai solusi yang lebih tajam. Oke, semakin panas kelihatannya. Sebelum kita panas, kita rasakan dulu, Pak. Kopinya Bung Kancil. Nah, jadi supaya ya santai tapi masuk kan, mari kita nikmati dulu kopinya Bung Kancil. Mari para pemirsa datang ke warungnya Bung Kancil, buka mulai dari sore hingga pagi hari. Ya, luar biasa. Oke, Mas Rudi, tadi mengatakan ajaklah masyarakat untuk berbicara. Nah, masyarakat itu kan ada yang tergabung dalam suatu LSM atau organisasi yang ada. Nah, menurut Pak Rudi selama ini gimana? Adakah LSM forumnya, Pak Rudi? Gimana? Banyak. Di Magetan itu wadah-wadah tempat berkumpulnya warga masyarakat yang ingin peduli itu banyak. Tetapi sampai saat ini saya melihat pemerintah masih alergi dengan komunitas, dengan ormas, dengan LSM. Saya katakan alergi. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak tahu kenapa sampai pemerintah mempunyai strategi membangun Magetan dengan sendiri seolah-olah mengesampingkan komunitas itu. Mudah kok, sangat sepele membangun Magetan itu. Kalau saya jadi bupati, saya rangkul semua LSM, saya rangkul semua media, saya rangkul semua komunitas. Kita aja berpikir bareng. Nah, maksudnya gini Pak Rudi, dari ormas-ormas LSM yang ada, kira-kira kan untuk menyatukan seluruh LSM atau ormas yang ada termasuk media, kira-kira perlu dibentuk salah satu forum nggak Pak Rudi? Masalah forum, adanya forum atau tidak ada forum, yang jelas di sini yang paling diutamakan adalah dirangkulnya ormas, LSM atau komunitas untuk diajak berpikir bareng. Karena apa yang saya tahu ya sampai saat ini, mereka itu diundang hanya untuk ikut menyaksikan jobnya sebuah putusan. Jadi diundang itu hanya untuk menyaksikan seremonialnya. Tapi ketika di lapangan tidak pernah ada pelibatan. Dan saya sangat hafal, Pak, ketika saya sangat hafal bahwa mereka diundang itu pemerintah hanya menggugurkan kewajiban, seolah-olah masyarakat komunitas ini dipedulikan, diundang, tetapi tidak pernah ada follow up dari pertemuan dengan komunitas itu. Selesai. Jangan sampai menyalahkan masyarakat kalau masyarakat untuk akhirnya menyalahkan. Itu hanya untuk menghabiskan anggaran. Itu hanya untuk patut-patut. Tetapi jangan lupa Pak Lili, ada amanah undang-undang ormas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, maunya Pak Rudi gimana? Jalankan amanah itu. Undang-undang Perpu, saya lupa nomornya itu, kalau nggak punya pembinaan ormas dan LSM itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Magetan. Kalau kita berbicara sekum-hukum, di situ dikatakan bahwa ormas itu bisa berbadan hukum, bisa tidak berbadan hukum. Ormas bisa berbasis massa atau tidak berbasis massa. Dia mempunyai hak yang sama, hak mendapatkan pembinaan untuk kelangsungan hidup ormas itu sendiri. Tetapi sampai saat ini, kalau itu sudah dilakukan, sampainya seperti apa kita juga tidak tahu. Loh, artinya kan begini, ormas LSM itu warnanya kan Kesbangpol. Nah, bagaimana dengan pimpinan Kesbangpol yang ada sekarang ini? Saya pikir dari dulu Magetan itu memang nggak tahu kalau sama ormas LSM alergi kayak. Ada jarak gitu, artinya komunikasi tidak pernah
tidak pernah terbangun untuk sesuatu yang bermanfaat bagi Magetan secara bersama. Saya belum melihat itu. Nah, layan dengan tidak adanya istilah pemerintah mengajak LSM atau ormas atau masyarakat untuk berbicara terkait dengan pembangunan di Magetan ini. Apa yang diinginkan Pak Rudi agar pemerintah dalam berjalan, katanya dalam satu simbol Magetan Tumandang, kabeh Tumandang. Nah, itu dengan itu tadi dengan slogan itu tadi gimana, Pak? Kalau di slogan itu kan sebuah filosofi yang luar biasa. Artinya leluhur kita membuat slogan itu tidak asal-asalan, tapi mempunyai tujuan dan melalui pemikiran, mungkin melalui tirakat yang luar biasa. Bahwa sesungguhnya inti dari filosofi Magetan Tumandang dan kabeh Tumandang itu penekanannya di kabeh Tumandang, Magetan akan Tumandang. Dalam saat ini pemerintah Pemkab Magetan Tumandang jalui kumandang, peran serta masyarakat sebagai simbol kabeh tidak dioptimalkan. Sebenarnya peran serta masyarakat oleh pemerintah diatur melalui undang-undang. Kalau peran masyarakat itu tidak signifikan, mungkin pemerintah nggak repot-repot nggawe undang-undangnya. Nah di sini kenapa dibuat undang-undang? Karena peran pemerintah sangat penting untuk pembangunan. Nah ini yang dilewati. Nah kan gini Pak Rudi, kan di sini kan ada salah satu pimpinan. Nah, pimpinan utama adalah bupati. Nah, pimpinan kedua adalah ASN. Nah, pimpinan tertinggi di ASN itu. Nah, kira-kira antara bupati dengan pemerintah, istilahnya itu dinas-dinas yang terkait, mendukung nggak kinerjanya bupati? Sejauh ini saya tidak melihat ada masalah antara Pak Bupati selaku pimpinan wilayah dan Pak Sekda selaku pimpinan pemerintahan dan para kabit selaku pembantu Sekda untuk membuat program Kadis nih. kabit dinas untuk membantu bagaimana Magetan ke depan lebih baik. Nah, saya tidak melihat itu, tetapi yang menjadi kerisauan saya pribadi, belum pernah ada semacam peran serta masyarakat yang diwakili, baik pribadi maupun diwakili oleh organisasi atau forum itu diajak melakukan bareng. Artinya apa? Ada kekuatan yang tidak dioptimalkan, padahal peran serta masyarakat itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau peran serta masyarakat itu tidak signifikan, mungkin tidak ada undang-undang ini, nggak ada. Kenapa sampai undang-undang tentang ormas itu ada? Melihat di lapangan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan itu sangat signifikan. Saya berani bertaruh 75% itu kekuatan pemerintah, 25% kekuatan masyarakat dalam menuju Magetan yang lebih baik. Kan gini Pak Rudi, wakilnya masyarakat itu akan anggota DPRD yang ada 45 orang itu. Yeah. Nah, kan bisa dilewatkan wakil itu. Yeah. Namun itu kan yang sifatnya pejabat pejabat yang mewakili masyarakat. mewakili masyarakat. Nah, apa perlu juga? Ini kan sudah diwakili sama Dewan tadi. Iya. Apa perlu juga dari di luar anggota Dewan atau masyarakat-masyarakat yang ada itu juga membantu tadi? Sangat perlu, karena tidak ada satu elemen pun yang kita tinggalkan untuk membangun Magetan. Artinya semua unsur sampai yang kecil sekalipun harus kita libatkan dalam membangun Magetan. Sekali lagi saya katakan, jangan sombong seolah bisa membangun Magetan secara sendiri. Pemerintah nggak bisa seperti itu. Artinya kan gini, Pak Bupati kan selalu mempunyai program yaitu Magetan terdepan. Magetan terdepan. Nah, apakah apa yang didengung-dengungkan di pemerintahan Magetan terdepan itu sudah masuk berapa persen Pak kira-kira? Kalau menurut saya baru 25% lah.
capaian untuk menuju 100% menuju Magetan terdepan itu baru 25%. Karena terus terang saya juga tidak membela Pak Bupati. Kasus pandemi ini sedikit banyak menghambat juga, dan itu memang kita tidak bisa memprediksi sebelumnya. Tetapi di tengah pandemi inilah yang kita tunggu. Sejauh mana terobosan Pak Bupati dalam membuat sebuah gebrakan yang bisa membuat masyarakat menjadi semangat dalam membangun Magetan. Kita tunggu gebrakannya. Jangan sampai di tengah pandemi kita loyo. Tidak, tapi dengan kecerdasannya. Pak Bupati kan sering nih cerita ke luar negeri, kemana, saya membuat buku ini, saya sudah berada di kementerian ini. Kita tunggu untuk membangun Magetan. Memang tidak sama dengan Jakarta. Tetapi kalau kita melihat pidatonya Bapak Bupati, wah luar biasa. Sebuah SDM yang sangat mumpuni. Tapi kita lihat gerakannya sejauh ini hanya untuk membangun Magetan, saya pikir kurang greget lah. Kan begini Pak Bupati itu kalau saya lihat dari apa yang dia cerita, apa yang dia program, dia itu sudah masuk di 4 Pak. Namun yang di belakang kepala dinas itu menurut saya loh Pak, itu agak ngerem loh Pak, masih gigi 2 loh Pak. Nah itu gimana Pak? Iya, jadi Pak Bupati dengan segala kecerdasannya mempunyai mindset yang selama ini di Jakarta itu terbentuk untuk praktis. Di Magetan kita mempunyai tinggalan SDM yang sekarang ada di kepala dinas itu kurang bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Bupati selaku kewenangan tunggal. Artinya ada komunikasi yang terputus, ada komunikasi yang tidak bisa diterjemahkan oleh para pembantunya. Nah ini ada apa begitu? Artinya harus dibongkar, dan saya yakin Pak Bupati mampu dengan segala kecerdasannya. Hebat loh ini Pak Bupati. Dan satu hal Pak Bupati di tahun 2022 ini dia selalu melakukan apa yang dilakukan pemerintah itu harus di-eventkan. Karena apa? Biar menumbuhkan suatu perekonomian kemasyarakatan. Salah satu contoh program dari salah satu komunitas yaitu Kopikir Pasar Baru, setiap malam minggu terjadi keramaian yang luar biasa, meningkatkan suatu program. Nah, acara Pak Bupati setiap ada orang mempunyai kegiatan pengen memajukan Magetan, contoh kemarin di Tamanan, petik pertama akan menumbuhkan perekonomian. Pokoknya kegiatan semua pemerintahan di bidang pemerintahan itu harus di-eventkan. Nah itu gimana Pak? Kalau bicara ekonomi dan kebangkitannya, saya kok menjadi pesimis. Saya katakan nggak mungkin lah Magetan mau bangkit secara ekonominya. Karena kalau Pak pemerintah dia berani menyampaikan berapa jumlah bantuan dan detail yang ada di Magetan. Kira-kira ada ratusan, belum serangan dan detail bantuan dari luar Magetan yang masuk Magetan. Saya selaku pelaku LPK, Lembaga Pendidikan Konsumen, satu orang itu bisa 7, 8, bahkan ada angka fantastis, satu orang itu pinjam 45 bantuan. Dan itu hampir di semua lingkungan, sampai terkecil RT itu ada. Nah kalau Pak Bupati fair, sebelum berbicara kebangkitan ekonomi, siapkan dulu pola pikir masyarakat pelaku UMKM, siapkan dulu. Karena apa? Tidak ada orang berprestasi dari cara kita, itu nggak ada. Oke, Anda pinjam untuk modal, pinjam. Itu teorinya, tetapi sebenarnya terjadi pinjam di bank lain untuk nyaur bank yang lain. Pinjam lagi untuk nyaur yang lain. Itu di lapangan. Saya pelaku, saya tahu pasti. Nah, kalau mau fair, siarkan dulu. Nah, angka bantuan dan angka peminjam, Pak Bupati punya enggak? Pak Bupati, Pemkab punya enggak itu? Angka itu. Nah, selain itu, Dimkop dan BRI harus mengambil alih peran bantuan itu.
harus berani mengambil alih. Bagaimana sistem mereka? Pakai transfer. Harus berani turun ke lapangan pagi-pagi minjami untuk setenggok bayam yang dijual oleh mbak-mbak itu. Coba langsung ke situ. Nah, masalahnya ada semacam pembiaran. Dari dulu mereka Bangwa itu seperti itu, tetapi Dinkom dan BRI atau apa kok tidak segera membuat semacam gebrakan. Oh ya, itu tanggung jawab saya. Kenapa sampai diambil oleh swasta? Swasta dalam hal ini seperti itu. Jadi gini Pak Rudi, aturan pemerintah mau memberi pinjaman terhadap masyarakat itu kan harus istilahnya ada jaminannya. Karena apa? Uang itu biar aman, kan gitu. Namun pernah terjadi ada program yang namanya KUR. Nah, itu sampai 5 juta Pak Rudi. Namun itu juga KUR itu gagal. Nah, harusnya bagaimana menurut Pak Rudi bahwa KUR terus dinas koperasi atau bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pinjaman, masyarakat untuk mendapat pinjaman itu harusnya bagaimana? Kita kan punya bank syariah. Bank syariah selama ini kita tidak pernah tahu laporannya seperti apa, kita tidak tahu seperti apa. Dan untuk memastikan soal itu kita belum pernah meninggal sama sekali ya. Biasanya antek-antek saja. Saya berpikir begini, ada gambaran mbak-mbak itu di pasar itu jual TP, jual sayap, seteko itu kira-kira dananya untuk jual itu sekitar 200. Kalau ada peminjam yang minta jaminan, kalau saya pelaku, saya akan mengatakan yang menjamin saya pinjam ke jenengan kalau saya nggak bayar Pak Bupati. Saya akan katakan begitu. Dan Pak Bupati harus berani menjamin masyarakat kecil itu yang hutang demi melakukan kegiatan usaha untuk kelangsungan hidupnya. Pak Bupati harus menjamin itu, harus berani. Nah, satu hal lagi Pak, pinjaman itu kan tidak boleh dilakukan dengan hitungan harian pengambilannya, pengutipannya. Iya, itu teknis. Enggak, memang nggak boleh Pak aturan. Ya, teknisnya kalau memang nggak boleh ya nggak boleh. Kan harus 1 bulan sekali. Dengan tujuan itu supaya apa, uang itu biar bisa berputar. Ya. Nah, kenapa dinas koperasi yang dikatakan UMKM tadi tidak melakukan hal yang itu tadi? Itu harus bagaimana? Nah, itu kan sebuah kendali pimpinan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perlu kerja keras ekstra. Di saat pandemi nggak boleh kita juga menyerah. Terus pandemi yang lama-kelamaan kita selalu lama dan kita buat alasan nggak bisa ini pandemi, nggak bisa pandemi. Pandemi tidak bisa menghalangi kita bangkit secara ekonomi, nggak bisa. Harus ada terobosan. Itulah gunanya pimpinan. Nah, itu kan termasuk ada yang dilakukan setiap desa loh Pak, BLT loh Pak. Ya. Bantuan. Oh, itu pusat. Nah, itu kan untuk mengangkat masyarakat. Namun kan begitu dikasihkan, masyarakat tidak untuk kepentingannya dia, namun untuk ya, berpoya-poya Pak. Itu tugas Pemkab mengawasi selama ini. Artinya di era otonomi daerah, sebuah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk membangun daerahnya itu sendiri. Dia mempunyai kewenangan penuh untuk membangun daerah sendiri, kecuali apa ya yang saya ingat, bidang moneter, bidang hukum, bidang pendidikan, bidang agama, bidang apa gitu, itu memang kita tidak bisa masuk. Tetapi selain itu, daerah mempunyai kewenangan mutlak untuk membangun daerah itu. Kalau berbicara ekonomi, siapa yang menjamin? Saya, Pak Bupati. Pak Bupati harus gitu, berani menjamin rakyatnya untuk bisa bangkit. Nah itu. Oke. Saya selalu mendorong Pak Bupati. Oke, Pak Rudi. Ini ada hidangan lagi nih dari Mbak Anu. Mari silakan diambil. Buat ini. Mari. Tuh. Malam ini dapat berapa? Waduh. Malam ini dapat berapa? Kita rasakan tempe goreng buatan Bu Kacil. Dapat berapa malam ini? Malam Iya. dapat 20.000. 20.000 semalam. Iya. Alhamdulillah. Sabar gitu. Sabar.
Jenengan ngapusin apa anu nih? Itu Jujur. jujur gua mboten nafas. 20.000 cukup untuk nanti sehari ini. Tidak cukup, saya punya anak sekolah itu SMK 15.000. Yang patut mendapat perhatian dan Pak Bupati selaku menteri harus berani menjamin sampai ibu ini menyelesaikan secara ekonomi pada hari ini. Oke, terakhir Pak Rudi. Dari kesimpulan dari awal banjir, terjadinya perubahan ekonomi di masa pandemi ini, nah itu kesimpulannya gimana Pak Rudi? Kesimpulannya, Pak Bupati harus berani membuat terobosan dengan tetap menjaga aturan main COVID, tetap menjaga itu aturan main COVID, tetapi inilah pentingnya seorang pimpinan dalam membuat terobosan dengan cara merangkul semua elemen yang ada. Insya Allah masalah akan selesai. Oke, pemirsa, Pak Rudi berharap Pak Bupati mendongkrak perekonomian yang ada di Kabupaten Magetan agar supaya masyarakat seperti Bu Kancil ini bisa menyelesaikan pendapatannya untuk hari ini untuk menopang kehidupan di keluarganya. Demikian bincang-bincang rakyat cilik di Kabupaten Magetan. Semoga para pemerintah, para pimpinan, termasuk kepala dinas memperhatikan apa keluar dari masyarakat agar bisa tercapai. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.